Heh, jangan sebut lagi Romo Suryapati sebagai suamimu, Nyai. Satu yang paling disesali ayahku sampai kematiannya adalah telah mengawini perempuan binal seperti kamu. Dan diam-diam, kamu telah mencuri kitab ilmu Rengka Gunung yang sengaja dibuang oleh Romo Empu. Hei, kutu monyet! Satu demi satu pemilik ilmu Dasendria akan kubunuh dengan aji Rengka Gunungku. Termasuk istri dan anakmu. Angling Dharma telah merasakan bagaimana keampuhan ilmu aji Rengka Gunungku. Itu pun baru separuh dari kekuatanku. Awas, Nyai. Dia mau mengeluarkan ajian Rengka Gunung. Seperti ada yang sedang bertarung. Kedengarannya seperti suara Nyi Dewi. Jangan-jangan, ayo cepat. Bopo dan Galuh kena Rengka Gunung. Hah? Jangan! Jangan kau gunakan yang bambu itu lagi.
aku! Galuh! Hati-hati. Galuh! Jangan tinggalkan aku, Galuh! Galuh! Ada apa, Nyai? Kenapa kok Nyai kelihatan takut melawan titisan Batara Surya? Aku bukan takut. Dia itu licik. 2 kali dia mengacaukan Aji Rengka Gunung yang mau kukeluarkan. Kamu tahu, kalau kekuatan ajian itu sudah terkumpul dan batal disalurkan, tubuhku akan terasa sakit. Apa dia memiliki ajian yang lebih hebat dari Nyai? Ya, anak itu benar-benar cerdas. Dia tahu bahwa ajian Rengka Gunung itu membutuhkan pemusatan pikiran. Kacau sedikit saja pemusatan pikiran, ilmu itu tidak akan berhasil. Di antaranya Miang Bambu itu. Itu antara lain. Pernah dia menggunakan sarang semut rangrang. Anak semuda Suliwa. Kesaktiannya sudah begitu tinggi, Nyai. Dan otaknya juga sangat cerdas. Jangan-jangan kita sudah ketinggalan zaman, Nyai. Jangan macam-macam, Kutu Pengkor. Tidak seorang pun akan mampu melawan Aji Rengka Gunung yang kumiliki. Iya. Kamu lihat Ya. sendiri. Bagaimana Mahasura malang melintang di dunia persilatan dengan ilmu dasendrianya. Bisa aku kalahkan. Begitu juga dengan Angling Dharma. Nyai, apakah Nyai yakin bahwa Mahasura itu sudah tewas? Tidak ada satu orang pun di muka bumi ini Iya. yang mampu menahan dari ilmu Rengka Gunungku. Nyai, mestinya Nyai mengangkat seorang murid untuk mewarisi ilmu langka itu. Tidak perlu. Tidak perlu. Oh, Tidak ada orang yang boleh lebih hebat Iya. dari aku. iya. Mengerti? Iya. Eh, Iya. Kurang ajar, kutu anjing, babi guling. Ada orang yang berani masuk padepokanku. Bangsat. Iya. Iya. Kutu monyet, babi buntat. Siapa yang kasih izin kalian memasuki rumahku? Maaf, Nyai. Sudah 2 hari kami menunggu Nyai di sini. Begini, Nyai. Kelihatannya sudah banyak pendekar-pendekar muda dengan kesaktian yang cukup tinggi mulai bermunculan. Hei, sudah Mani, masih hidup. Heran. Nyai, Ah, saya khawatir. ah. Masa jaya kita sebagai pendekar sudah hampir berakhir. Siapa bilang masa jaya kita sudah berakhir? Enak sekali kau bicara. Aku tidak takut dengan anak-anak. Anak-anak bau kencur seperti itu. Apa kalian sudah tahu apa yang baru saja aku lakukan? Hah? Kalian tahu Guru Angling Dharma dan Suliwa, dia mempunyai seorang anak gadis bernama Galuh Parwati yang katanya ilmu kanuraganya cukup tinggi. Iya. Mahasura. Dedengkot dari Padepokan Sugalu, bukan? Eh, aku berhasil membunuhnya. Membunuh? Kalian mungkin sudah berakhir, tapi aku tidak. Begini, Nyai. Terus terang, munculnya Suliwa dengan kehebatan ilmunya itu, juga murid si Ganggadara yang sangat hebat, cukup mencemaskan kita. Bagaimanapun saktinya,
5 sampai 10 tahun lagi kita sudah menjadi orang-orang jompo. Semangat kita boleh saja tinggi, tapi tulang dan otak kita pasti akan semakin rapuh. Jangan ngalor-ngidul begitu, banyak sekali kau bicara. Apa maumu? Ayo, apa? Kita harus mempersiapkan seorang jago, Nyai. Jago dari segala jago. Jago dari segala jago. Aku tidak mengerti maksud kalian. Begini, Nyai. Kita siapkan bersama seorang anak muda untuk menerima ilmu andalan kita. Dengan begitu banyak ilmu yang dia kuasai, maka lengkaplah dia sebagai pendekar yang lindungi di jagat ini. Dialah yang akan menjadi andalan kita ketika tenaga tubuh kita sudah jompo, seperti Sudamani itu. Tengkar. Jago dari segala jago. Saya benar-benar terpukul, Biung. Kedua orang yang sangat saya cintai harus tewas oleh ilmu ciptaan leluhurnya sendiri. Mungkin itulah wadal yang harus dibayar oleh Romo Pangeran Suryapati. Karena telah menciptakan ilmu yang sangat membahayakan manusia. Jangan menyalahkan wadal, Biung. Tapi iblis yang menyebabkan kematian kedua orang yang saya cintai. Iya, Durgandini harus membayar mahal atas kematian kakak Empu dan Galuh. Dan semua penderitaan yang aku rasakan sekarang ini. Durgandini. Apa salahku? Sabar, Galuh. Galuh. Sabar. Sabar. Sabar, kau malah menyambar perempuan kecil itu. Janur kuno, para pendekar sakti mau menyambangi kupoku. Silahkan, Nyai, silahkan. Tidak usah, Lingsir. Cukup di sini saja. Ayo, Kangsa.
Kamu yang bicara. Begini, Empu. Kami ini kan sekumpulan pendekar tua yang tidak memiliki padepokan. Padepokan? Lalu? Sementara umur kami sudah rentah semua, sudah bau tanah. Kami merasa cemas kalau suatu saat ilmu kanuragan yang kami miliki akan musnah begitu saja. Karena kami tidak ada murid yang menyerapnya. Saya kurang mengerti maksud kalian. Nah, dan apa hubungannya dengan saya? Ada. Wah, kamu pasti sudah wirat. Wah, Nyai. wah, kamu gagah sekali sekarang, hah? Kamu masih ingat aku, Cah Bagus? Tentu, Nyai. Ah. Nyai sama sekali tidak berubah. Awet tua, Nyai. Kang Sadewa, lihat tulangnya. Wah, ini benar-benar tulang seorang pendekar. Wah, gagah sekali. Matanya, aku senang sekali dengan mata penuh dendam. Kejam sekali. Wirat, jangan begitu sama orang tua. Tidak apa-apa, Lingsir. Aku suka dia. Aku benar-benar suka dia. Anak ini ada apinya. Ada lahar yang sewaktu-waktu bisa meledak dari dadanya. Aku suka dia. Kami bermaksud mendidik dia menjadi jago dari segala jago. Ya, kami akan gembleng dia menjadi seorang pendekar yang maha sakti. Suatu saat nanti, dia akan mampu merajai dunia persilatan di seluruh bumi Jawa ini. Bukan begitu, Cah Bagus? Bagaimana, Lingsir? Kalau kamu mau urun jurus pamungkasmu, tentu itu akan jauh lebih baik. Terserah anaknya, Ki. Sebenarnya dia di sini bukan untuk berguru ilmu kanuragan. Saya sekedar memberi tumpangan. Karena mereka berdua hidup sebatang kara. Bagaimana, Nak? Kamu pasti tertarik untuk dijadikan pendekar yang maha sakti. Tergantung. Kalau sikap kalian baik kepada saya mau. Tapi kalau galak dan kasar, saya tidak mau. Oh, tentu tidak. Ya, kami semua akan menjadi gurumu. Dengan ilmu tingkat tinggi yang kamu miliki, kamu bisa dengan mudah membalaskan kematian ibumu. Kamu pasti masih ingat siapa yang membunuh ibumu. Dan ternyata yang menyuruh adalah Prabu Angling Dharma dari Malwapati.
Saya mau. Tapi Bibi Lukahita harus ikut. Tidak bisa. Kami hanya membutuhkan seorang jago. Bukan sepasang jago. Kalau begitu saya tidak mau. Goblok! Banyak orang yang ingin menitipkan anak mereka untuk menjadi murid kami. Tapi kami selalu menolak. Sekarang kami yang meminta kamu, malah tidak mau. Dasar goblok! Bibi Lukahita harus ikut. Atau tidak usah sama sekali. Saya tidak bisa hidup tanpa dia. Kurang ajar. Jangan banyak tingkah anak muda. Kamu bisa celaka kalau kamu menolak tawaran kami. Hei, saya tidak takut pada siapapun. Kurang ajar. Kita bawa saja ke rawa bangke. Kalian akan mendapatkan mayat saya kalau memaksa saya pergi tanpa pengasuh saya. Kirgawa, bebaskan totokanmu itu. Aku kenal dengan kedua anak ini. Mereka ini pernah menjadi muridku. Anak gadis ini adalah pengasuh dia sejak kecil. Kamu tahu, dia ini adalah anak teman kalian Kalawadana. Aku tidak keberatan kalau mereka berdua kita gembleng untuk menggegerkan dunia persilatan. Iya, merajai dunia persilatan. Ya, bukan begitu? Kelihatannya Suliwa sangat terpukul. Kalau kita ke sana, apa tidak mengganggu? Iya. Tapi dia pasti bisa mengerti. Ayo, Kakang. Tantri, Aditya, sini. Saya sedang menenteramkan pikiran. Saya tahu apa yang mau kalian bicarakan. Tapi saya mohon, Aditya, Tantri, jangan pergi dulu. Supaya di sini tidak terlalu sepi. Kasihan Nyai Dewi. Kami sudah lama meninggalkan Kalinggapura, Liwa. Kami mau pamit ke Pulau Momongan. Kalau itu masalahnya, tidak jadi soal, Aditya. Sebenarnya tenaga kita hanya dibutuhkan ketika terjadi keonaran. Kalau bisa, tunggulah sesudah upacara 100 hari meninggalnya Guru dan Galuh Parwati. Kakang Liwa mau kembali mengembara setelah masa perkabungan? Atau mau menetap di sini? Saya akan mencari Durgandini. Bibi Sintawati akan sendirian di sini. Nyai Dewi mungkin akan meneruskan kehidupan Padepokan Sugalu. Pagi-pagi begini paling enak minum wedang jahe dengan ubi rebus yang masih kebal-kebal. Tidak bikin botok lagi, Ngoh. Kangen ya? Iya, saya sudah keliling kemana-mana sampai ke Pulau Momongan. Tapi tidak ada botok yang seenak buatan kamu. Bongoh kok. Awong janda-janda tetangga saya itu semuanya ya ketagihan kok. Tiap hari tidak kurang dari 5 orang janda ngumpul di rumah saya. Sampai-sampai istri Ki Bekel Randu Kembar ikut datang ke rumah. Dia juga minta dibuatkan botok, Ngoh. Enggak. Dia mendamprat salah seorang janda yang main serong sama suaminya. Rambutnya dijual, Mbak Den. Wah, rame banget waktu itu. Aduh. Aku mau diapain? Tunggu, mau diapain?
Kutu nih Lasaroya. Wah, emang cerdas anak kutu kampret ini. Waduh, dah bagus. Gerakanku belum cepat, Wirat. Gerakan ke kiri dan ke kanan belum dilakukan. Terima kasih, Paman. Sekarang, tirulah gerakan tongkatku, Wirat. Kutu bajing. Nah, ternyata dia mampu juga menguasai 10 pukulan dewa. Wah, anak pintar. Kalian sudah siap belum untuk menurunkan ilmu kalian besok? Kamu juga lihat itu. Kuping kowe pada budak apa? Sudah siap belum? Besok giliran Kelegawa yang memberikan ilmunya. Kelihatannya tidak ada kesulitan pada anak itu. Yang penting, kita harus bisa mengendalikan wataknya yang agak keras kepala itu. Jangan sampai dia berbalik menjadi musuh kita. Itu tanggung jawabku. Minta kangkungnya. Nah, itu kenapa aku belum memberikan ilmu rengka gunungku pada dia. Sebelum aku tahu kesetiaan anak itu pada kita. Betul. Untuk sementara, sikap Nyai bisa dibenarkan. Tapi kalau kita sudah sepakat, Nyai harus memberikan semua ilmu yang Nyai miliki. Jangan tanggung-tanggung. Mempersiapkan seorang jago yang kita idam-idamkan. Tentu, Kang Sah. Kamu pikir aku akan menyembunyikan ilmu itu? Gerakanmu semakin pesat, Wirat. Jurus 8 tangan dewa dari Guru Kangsa Dewa bisa kamu lakukan dengan sangat sempurna. Menurut 4 guru itu, aku bisa menjadi jago dari segala jago. Kita akan disegani oleh pendekar-pendekar di bumi Jawa ini. Karena kita menguasai jagat persilatan. Tapi kamu tidak boleh jumawa, Wirat. Kamu harus selalu ingat peribahasa bahwa di atas gunung masih ada langit. Dan di atas langit masih ada langit lagi. Kalau guru-guru tua itu sudah pergi, aku bisa mengajari Bibi ilmu-ilmu yang sudah kumiliki. Buat apa Bibi belajar? Katanya Wirat akan selalu melindungi Bibi. Mau? Bibi. Aku kurang setuju dengan apa yang kalian lakukan. Menciptakan manusia dikjaya tanpa tanding bisa membuat dia menjadi sumber malapetaka. Bumi akan kehilangan keseimbangan dan yang muncul kekuatan tunggal yang justru bertindak sewenang-wenang. Selama ini, kita selalu dipojokkan sebagai pendekar aliran hitam. Kita dijauhi orang-orang terhormat. Kita dituduh sebagai biang kekacauan. Terutama raja seperti Angling Dharma dan Empu Mahasura gurunya. Padahal kita tidak pernah melakukan perampokan atau pengacauan. Kita yang selalu memusuhi para pendekar yang dekat dengan pemerintahan.
Kita selalu mencap para pendekar seperti Maesura itu sebagai pendekar istana yang aleman. Padahal mungkin kedekatan mereka itu karena sang raja atau keluarganya memang ngangsu kawruh kepada sang pendekar. Tapi kebanyakan mereka itu adalah penjilat. Nah, kami sepakat ingin memberi pekerjaan rumah buat para pendekar istana itu untuk menghadapi jagoan yang kita ciptakan. Sekarang ini, Wirat sudah hampir mencapai tahap akhir penyempurnaan ilmu kami. Nah, kalau kamu ingin menyumbangkan ilmu, silakan datang ke Rawa Bangkai. Aku kurang setuju dengan rencana kalian. Terus terang, aku kurang suka dengan Durgandini. Jangan-jangan kamu adalah musuh pertama untuk menguji kehebatan murid kami. Kamu mengancam saya, Kangsa. Aku memperingatkan kamu supaya lebih mempersiapkan diri menghadapi dia, juga muridmu dan anak mantumu. Mestinya kamu yang pantas meneruskan memimpin padepokan ini, Liwa. Jangan dibiarkan terlantar. Kejahatan Durgandini harus segera dihentikan, dan juga kejahatan yang lainnya. Yang jelas, ilmu rengka gunung yang telah mencelakakan Gusti Prabu Anggingdarma dan membunuh Guru Masyura serta Galuh Parwati harus segera dimusnahkan, Nyai Dewi. Percuma saja, Liwa. Tidak akan ada yang mampu, kecuali penciptanya. Saya sudah melihat kelemahannya. Tinggal mencari pemunahnya. Tapi yang paling penting, saya akan melaporkan ini kepada Gusti Prabu Anglingdarma. Nyai Dewi tidak usah memaksakan diri. Kalau murid tertua padepokan bisa menggantikan guru melatih murid-murid, teruskan saja. Kalau tidak ada untuk sementara, istirahatkan saja. Suatu saat saya akan kembali dan membangun perguruan Sugalu ini.